Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para dosen manajer yang kami banggakan dan kami hormati. Selamat datang pada video presentasi text editor. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bernama kelompok 9 Bit. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Deva Nur Rahman dengan NIM 3 digit terakhir 036. Lalu berikutnya saya Fatiratul Fahrezi dengan 3 digit terakhir NIM yaitu 037. Nama saya Muhammad Fahri Akbar Irfan dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 045. Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas pada PPT kali ini kami akan membahas beberapa bagian. Pertama-tama kita memasuki bagian dari struktur. Ada bagian struktur dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada library. Library ini berisikan deklarasi dari fungsi-fungsi yang akan digunakan pada body. Selanjutnya ada body, yaitu untuk implementasi dari fungsi yang sudah dideklarasikan pada file.h atau file header. Dan yang terakhir adalah main. Main berfungsi untuk memanggil semua modul. Selanjutnya adalah fitur-fitur dari text editor yang kami tambahkan. Yang pertama ada text input, di mana di dalamnya terdapat penerapan array 2 dimensi dan juga implementasi kursor atau pointer. Yang kedua, file operation, di mana di dalamnya ada fitur-fitur seperti open file untuk membuka file, close file untuk menutup file yang sedang terbuka, edit file untuk user menginputkan sesuatu ke dalam file melalui keyboard, create file untuk membuat file baru, dan yang terakhir save file untuk menyimpan isi dari file yang sudah user inputkan. Yang ketiga ada text editing, di mana di dalamnya ada fitur-fitur seperti find and replace, di mana find akan mencari suatu kata dan replace akan menggantikan kata yang sudah dipilih. Yang kedua ada copy paste. Yang terakhir adalah undo redo. Dan yang keempat ada paragraf dan text formatting, di mana di dalamnya terdapat fitur-fitur seperti pembuatan garis baru dan juga indentasi, yaitu menjorok. Untuk selanjutnya, progres mingguan akan dijelaskan oleh Muhammad Fahri Akbar Irfan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke progres mingguan. Pekerjaan kami dimulai dari tahap perencanaan pada minggu kedua. Lalu di minggu ketiga kami membuat UI agar aplikasi memiliki tampilan antarmuka yang bisa digunakan. Setelah itu, di minggu keempat dan kelima, kami berfokus pada pembuatan prototipe array sebagai dasar penyimpanan teks. Pada minggu keenam, kami mulai mengembangkan array yang lebih lanjut lagi, serta mengimplementasikan ke program, menambahkan fitur open file, create file, dan kursor. Kemudian, di minggu ketujuh, kami melanjutkan implementasi kursor dan menambahkan beberapa fitur penting seperti save, save as, close file, copy, dan paste. Jadi secara keseluruhan, progres kami berjalan dari perencanaan, pembuatan tampilan, pengembangan struktur data, hingga penambahan fitur-fitur utama text editor. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kontribusi. Setiap anggota tim mengerjakan bagian yang berbeda sesuai fokusnya masing-masing. Untuk Fatir bertanggung jawab pada pembuatan UI dan array, Deva mengerjakan file operation sekaligus melakukan testing pada program yang sudah dibuat. Lalu saya mengerjakan bagian kursor array, text operation, dan juga fitur save. Jadi, seluruh fitur pada program ini dikembangkan secara kolaboratif dengan pembagian tugas yang jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatiratul Fahrezi. Baik, berikutnya kita akan masuk pada implementasi array 2 dimensi pada text editor kami. Nah, tentunya sesuai dengan redaksi yang ada bahwa kami perlu melakukan implementasi array 2 dimensi dalam text editor kami. Nah,
Implementasi dalam text editor kami berupa adalah text buffer. Nah, text buffer ini sendiri digunakan untuk menyimpan hasil input dari keyboard yang dilakukan oleh user. Nah, setelah melakukan penyimpanan dalam text buffer, teks tersebut akan dimuat ke dalam UI dan akan ditampilkan kembali kepada user. Adapun fungsi lain dalam text buffer ini yaitu digunakan saat melakukan operasi save file. Lalu, baik, sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi demo aplikasi. Saya Fatih Arthur Farezi dengan digit 3 digit NIM terakhir 037 sebagai perwakilan dari kelompok sendal jepit. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi text editor kami. Yang pertama kita akan melakukan pull dari branch main ke branch saya. Tampak terlihat bahwa branch saya yaitu branch Fatir telah sama atau up to date dengan branch main. Lalu berikutnya kita akan melakukan compile and run. Compile and run telah sukses dan file baru terbentuk yaitu main.exe. Nah, main.exe ini muncul pada file project kami. Ini filenya. Saat coba dijalankan, tampilan muncul, UI semua muncul, dapat diinteraksi. Hal yang pertama akan kita tes adalah saat belum ada file yang terbuka, maka akan muncul pop-up peringatan bahwa belum ada file yang aktif atau belum ada file yang terbuka. Dan di terminal juga muncul log. Jika kita coba lagi tetap sama, akan juga muncul lagi peringatan yang sama kalau tidak ada file yang aktif. Berikutnya kita akan coba new file. Di sini file sudah terbuka dan sudah bisa untuk mengetik. Nah, dan di log pun sudah muncul bahwa file open 1 yang awalnya file opennya 0. Kita coba insert char yang berupa misal aku suka makan nasi. Dapat dilihat bahwa semuanya masuk, semua karakter terinput dan tertampil di GUI. Dan di array pun semua karakter terinput yaitu dari mulai aku, spasi suka, spasi makan. Nah, dan diakhiri dengan null berupa slash 0. Lalu berikutnya kita coba insert di tengah. Kursor yang terrender juga sudah bisa. Nah, kita coba tambahkan aku suka makan telur dan nasi. GUI terupdate dan array pun ikut terupdate di sini. Dapat dilihat bahwa pada array log di sini semuanya terlihat jelas bahwa semua karakter masuk ke dalam array. Lalu berikutnya kita akan mencoba delete di sini, yaitu ini mendelete dari paling akhir. Jadi aku suka makan telur. Di sini GUI-nya terupdate dan array-nya juga terupdate. Berikutnya kita coba hapus di tengah, yaitu dari aku suka makan telur menjadi aku makan telur. Di sini terupdate di GUI-nya dan di array-nya juga ikut terupdate. Berikutnya fitur new line atau enter. Tampak di sini kursor telah berpindah ke bawah, tapi saat coba dimasukkan karakter yaitu aku makan nasi. Tampak di sini juga
GUI-nya terupdate dan array juga ikut terupdate. Apakah bisa melakukan enter di tengah? Kita coba. Dari aku makan nasi jadi aku new line makan nasi. Ini sudah berhasil dijalankan. Berikutnya adalah fitur copy. Untuk saat ini kami belum menambahkan fitur shortcut untuk copy dan paste. Jadi perlu untuk lakukan memencet edit lalu memilih copy dan paste. Di sini benar ya, tampak terlihat tadi aku makan telur, aku makan nasi. Saat di copy dan paste di bagian paling ujung, ini tidak menimpa ataupun membuat line baru. Nah, lalu bagaimana jika sini saya coba menambah teks baru yaitu berupa fatir. Ini kita copy lalu kita paste di bagian paling depan. Tidak menimpa teks yang sudah ada di GUI, dan di array pun semuanya telah terupdate. Di sini memang tidak terlihat karena untuk ray checker sendiri dia berdasarkan posisi kursor. Jadi saat kursornya berada di baris 1 dia hanya akan menampilkan baris pertama. Jika dimasukkan baris kedua maka dia akan merender hingga baris kedua. Jadi saat untuk mengecek apakah semuanya telah berhasil masuk, kita harus memindahkannya pada baris terakhir, yaitu pada baris ini. Nah, di sini terlihat bahwa semua operasi yang telah dilakukan berhasil masuk ke dalam array. Lalu sempat terlewat bahwa yaitu operasi delete yang terhadap new line jalan dengan bagus. Nah, ini juga berjalan. Berikutnya kita akan masuk ke operasi file, yaitu berupa save. Save kali ini saya akan menyimpan di dokumen dengan nama tanda seru testing.txt. Kenapa saya perlu mengetikkan extension berupa ini .txt? Karena saat ini kami belum menambahkan fitur untuk file apa saja yang bisa disimpan. Jadi file .txt bisa disimpan. Selain .txt, .c juga bisa, .md juga bisa. Tapi saat ini kita akan mencoba .txt. Save. Lalu kita akan close file. Nah, berikutnya kita akan melakukan uji coba yaitu open file. Kita open yang file barusan, yaitu ini tanda seru testing.txt. Sudah sama. Open. File yang sebelumnya telah sesuai yang ada di sini. Fatir aku makan telur. Aku sesuai dengan file yang sebelumnya. Berikutnya kita akan kita coba save lagi. Nah, di sini tidak akan memunculkan window untuk melakukan save ulang. Kita coba save di sini. Lalu kita close. Kita open kembali. Apakah yang barusan sudah tersave atau belum? Lihat di sini bahwa sebelumnya saya menambahkan kata asupan. Di sini katanya sudah tersave. Berikutnya kita akan mencoba save as. Save as ini berfungsi untuk menyimpan file tulisan yang ada di sini ke dalam file yang baru atau file yang berbeda dari file yang sebelumnya setelah disimpan. Sebelumnya file yang kita simpan adalah tanda seru testing.txt. Sekarang kita ubah tanda seru testing .txt. Nah, kita coba close file, lalu kita coba buka file yang telah ditambahkan barusan, yaitu tanda seru testing.2.txt. Open. Sudah berhasil.
Lalu mungkin sekian saja dari demo kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi preview kode. Pada sesi ini, tiap-tiap anggota akan membahas sedikit potongan dari kode yang mereka kerjakan. Saya Fatihatul Fahriazi, saya mendapat bagian untuk mengerjakan UI. Nah, pada bagian yang saya bahas yaitu adalah pada UI update. Nah, fungsi GUI update sendiri saya gunakan statik karena tidak diperlukan pada file lainnya dan hanya diperlukan pada UI.c. Lalu 5 baris pertama digunakan untuk deklarasi dan inisialisasi variabel yang terdapat variabel post, pointer buffer, display, dan max row. Lalu berikutnya ada looping. Looping pertama ini digunakan untuk mengecek atau melihat baris mana yang kosong. Lalu berikutnya ada looping lagi, yaitu looping kedua. Looping kedua ini digunakan untuk menggabungkan semua teks yang telah dicek sebelumnya pada looping pertama ke dalam satu variabel, yaitu variabel display. Nah, lalu di sini terdapat display post 0, yaitu untuk menutup hasil penggabungan string dari tiap-tiap baris dengan 0 atau untuk menandakan akhir dari string tersebut. Lalu di sini berikutnya terdapat GTK text buffer set text. Ini adalah fungsi sebenarnya yang akhirnya menampilkan hasil ketikan kita ke UI. Nah, di sini parameternya terdapat buffer, display, dan min 1. Buffer sendiri adalah tempat yang akan ditampilkan atau ditempelkan hasil salinan. Nah, display ini adalah variabel yang disalin. Lalu min 1 ini dia akan mengulang terus hingga bertemu dengan nil. Lalu berikutnya ada GTK text iter. Nah, ini digunakan untuk memindahkan posisi kursor agar tetap berada di posisi terakhir mengetik. Kenapa harus seperti itu? Karena jika tidak menggunakan ini, maka kursor akan berpindah kembali ke awal dan menimpa teks yang sudah ada. Lalu berikutnya ada GTK text mark. Nah, ini adalah fungsi yang digunakan pada sistem scroll agar kursor tetap tampil di bagian atas. Mungkin segitu saja penyampaian dari saya. Akan dilanjut dengan rekan-rekan saya. Jadi selama mengerjakan proyek ini saya lebih tertarik mengenai perpindahan kursor, yaitu kursor berpindah ke kanan, ke kiri, ke atas, dan juga ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya dan juga kode-kodenya. Untuk ini tuh char text itu untuk isi teksnya, row itu untuk posisi kursor dalam baris, kalau itu untuk posisi kolom dalam baris, posisi kolom. Habis itu di sini ada if kalau lebih dari 0, artinya jika kolomnya itu tidak berada jika posisi kursor tidak berada di kolom awal, maka kolom akan dikurangi 1 agar berpindah ke kiri. Lalu itu jika tidak, maka barisnya akan dikurangi 1 agar berpindah ke atas. Terus di sini ada ini tuh untuk posisi kursor berpindah ke paling kanan atau akhir dari barisnya. Habis itu untuk fungsi kedua itu ada fungsi kursor berpindah ke kanan. Di sini tuh untuk kita melihat panjang baris di posisi kursor kita berada. Habis itu jika kolomnya lebih kecil dari len, maka kolomnya akan bertambah 1. Berarti itu memperlihatkan bahwa kursor akan berpindah ke kanan sebanyak 1 kali. Tapi jika tidak, kita akan melihat isi dokumen itu untuk melihat barisnya ada berapa. Nah, jika baris kita saat ini lebih kecil dari baris, kita akan menambahkan barisnya 1 agar berpindah ke bawah dan membuat kolomnya jadi 0 agar berada di posisi baris paling awal. Untuk fungsi ketiga yaitu ada fungsi kursor untuk berpindah ke atas. Jika kursor lebih dari 0, maka kursor akan dikurangi 1 agar berpindah ke atas. Nah, besok di sini tuh kode ini tuh untuk jadi misal di baris ketiga
kita mempunyai panjangnya itu 7 dan kita berada di posisi ke-7 dan di baris kedua itu panjangnya hanya 3. Jadi saat kita menekan ke atas atau up, dia akan berpindahnya ke baris 2 di posisinya ketiga, bukan di posisi ke-7 lagi karena maksimalnya hanya ada 3. Habis itu ada untuk fungsi yang keempat ada fungsi kursor untuk berpindah ke bawah. Di sini kita lihat ada berapa banyak baris. Nah, jika baris kita saat ini lebih kecil dari baris semuanya, maka kita akan menambahkan satu baris agar kursornya itu berpindah ke bawah sebanyak 1 kali. Dan di sini ada fungsi yang sama seperti tadi yang saya jelaskan. Mungkin itu yang saya... Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua fitur yang telah saya buat, yaitu fitur create file dan open file. Pada fungsi create file dibutuhkan satu parameter berupa array 2 dimensi dengan jumlah array 2 dimensi bertipe karakter dengan jumlah kolom yang tetap. Untuk isi dari create file tersendiri hanya ada satu pengulangan yang bertujuan untuk mengatur kolom pertama dari baris ke i pada suatu array menjadi null terminator. Kenapa harus di set menjadi kolom pertama harus di set menjadi null terminator? Karena null terminator sendiri menandakan akhir dari suatu array, sehingga jika kolom pertamanya sudah di set menjadi null terminator, maka bisa dikatakan bahwa array tersebut tidak mempunyai nilai atau kosong. Selanjutnya ada fungsi open file dengan dua parameter, yaitu pet file dan juga array 2 dimensi bertipe karakter dengan jumlah kolom yang tetap. Nah, pada fungsi open file pertama-tama akan dilakukan fopen dengan mode read, dan setelah itu ada pengecekan apakah file berhasil terbuka atau tidak. Jika tidak, maka akan muncul pesan dan return, sehingga fungsi otomatis keluar setelah return. Jika berhasil, maka akan lanjut ke dalam tahap selanjutnya, yaitu memanggil kembali create file dengan tujuan untuk mengosongkan buffer agar pada saat penulisan tidak tercampur dengan data dari text buffer yang lama. Kemudian ada dua deklarasi, dan selanjutnya ada pengulangan dengan kondisi, yaitu fgets tidak sama dengan 0 dan i tidak dan i kurang dari row, dengan batasan dari row sendiri yaitu 256. Sebelumnya saya lupa memberikan informasi bahwa row dan col memiliki batasan ukuran yang sama, yaitu 256. Lanjut, untuk isi dari pengulangan tersebut ada yang pertama untuk mengubah \n dalam suatu buffer menjadi null terminator. Dengan bantuan string scan kita bisa tahu posisi x/n itu ada di elemen ke berapa, dan setelah posisi dari \n sudah ditemukan, maka selanjutnya isi dari elemen tersebut akan diubah menjadi null terminator. Lalu selanjutnya adalah string copy dari line yang
ujung akhirnya sudah diubah menjadi null terminator ke dalam text buffer i. Text buffer i ini i-nya untuk menunjukkan text buffer tersebut ada pada baris keberapa. Lalu selanjutnya ada increment dibutuhkan agar pada saat string copy tidak menulis pada baris yang sama. Pengulangan sudah selesai dan yang terakhir ada file close fp. Sekian dari saya, terima kasih. Yaitu yang terakhir adalah listen learn, yaitu hal-hal apa saja yang telah kami pelajari selama melaksanakan proyek ini selama 7 minggu. Ada beberapa hal yang kami pelajari selama proses pembelajaran ini. Yang pertama yaitu adalah text editor itu sendiri. Nah, sebelumnya kami tidak mengetahui apa bedanya dari text editor dan compiler. Dan IDE, karena keduanya terlihat mirip, tapi keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Text editor sendiri berfokus pada pengembangan penulisan dan editing plain text, sedangkan IDE bisa melakukan operasi-operasi lain seperti compile. Lalu berikutnya adalah proses logika di balik text editor. Nah, hal-hal yang telah kami pelajari dalam proses logika ini ya, karena kami menggunakan UI, maka yang kami pelajari berupa yang pertama itu input, lalu dari input masuk ke text buffer, lanjut ke UI. Nah, lalu hal ketiga yang telah kami pelajari setelah 7 minggu ini yaitu bagaimana cara kami untuk mengimplementasikan array 2 dimensi pada text editor kami. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa array berfungsi sebagai penampung hasil inputan pada text editor kami. Nah, maka array yang hasil implementasi array ini menjadi text buffer dan akhirnya akan kami gunakan untuk menyimpan teks yang sudah diinput dan melakukan proses save file. Lalu yang terakhir adalah cara kerja UI. Nah, sebelumnya sudah saya sebut sedikit kalau kami menggunakan UI pada proyek kali ini, sehingga kami mempelajari bagaimana cara UI itu bekerja, khususnya pada pemrograman kali ini, yaitu menggunakan bahasa C dan di text editor. Nah, UI yang kami gunakan sendiri berupa GTK atau GIMP Toolkit yang biasa digunakan pada bahasa C. Ya, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.